Tuhan tidak bisa dibayangkan, ya tidak bisa. Tidak bisa diwujudkan piye-piye, tidak bisa. Tapi Tuhan juga dekat, lebih dekat dari ulat leher kita. Jadi nggak usah dipikir, no. Itulah. Sehingga nek wong Jawa misalnya terus papat gawe. Aku njaluk gawe. Aku pinruh sawujude maka terjadilah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya aplikasi langit. Apa aplikasi langit? Sama yang ada di dunia ini, aplikasi itu ada aplikasi banking, ada aplikasi MLM, ada aplikasi, semuanya bisa. Mencari uang bisa buat aplikasi, cukup pakai aplikasi saja. Apalagi jual beli pun sekarang pakai aplikasi. Jadi bisa, semuanya bisa diekspresikan di sana. Nah, bedanya kalau di aplikasi langit ini secara langsung tersistem, secara langsung, tanpa mengolah apapun, tanpa kita mereka sudah ada semuanya, ada pada diri kita masing-masing. Nah, itulah. Kok bisa gitu ya? Kita akan terkoneksi dengan sesama kita, dengan sesama makhluk juga, makhluk alam ini, semuanya akan berhubungan. Jadi semuanya apa yang kita lakukan akan berakibat itu tadi nantinya. Ya, contoh saja. Nah, kalau kita menebang pohon sembarangan di hutan, mencuri dan lain-lain, maka itu merusak alam. Secara otomatis alam akan marah. Kalau di logikanya, ya karena akar-akarnya sudah mulai berkurang, sehingga gandoli tanahnya juga ada, ketika hujan ini akan banjir, ada penyerapan dan lain-lain. Itu hukum apanya yang aneh, hukum alam, hukum sebenarnya ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu sebenarnya sih alam yang marah otomatis. Sehingga, dan itu bisa diaplikasikan, itu terjadi tidak hanya itu saja. Maksudnya kalau kita sudah terlalu tidak bisa dibilangin terlalu nakal di dunia ini, terlalu maka alamnya akan bergerak. Dan itu sejatinya ya hukuman kita, Tuhan itu sendiri. Itulah, sehingga terjadi kiamat-kiamat kecil. Nah, itulah. Itu contohnya. Sehingga aplikasi langit apa? Aplikasi langit itu jadi secara otomatis ya, kita manusia itu begitu lahir sudah dikasih wujud kita, perangkat kita sudah ada sempurna ada di situ sendiri. Bahkan Tuhan pun ya ditempelkan di situ, ibaratnya seperti itu. Maka dan ini di dunia apapun ini bisa diterangkan, maksudnya bisa diwujudkan, bisa direalkan. Maksudnya apa sih? Dunia kedokteran, dunia matematika, dunia dunia apapun bisa. Orang kejawen, orang Arab, orang semuanya bisa. Itulah. Kok bisa seperti itu ya? Bisa. Nah, kalau di Jawa itu kita lahir sudah dibarengin 4 perangkat 5 pancer. Apa maksudnya? Ya, kita didampingi saudara kita yang membantu kita untuk menjalani hidup ini. Perang. Kita berarti ini di sini kita ini utusan. Kita lahir itu sudah dikasih 4 perangkat itu, sama powernya ada. Yang satu itu Nur Muhammad kalau orang Islam, kalau Jawa bisa roh suci, bisa roh kudus, bisa apa itu terserah kita, macam-macam lah. Intinya itu seperti nur, nyawa kita, ibaratnya seperti itu. Nah itu seperti itu. Kenapa bisa? Ya. Nah, ketika itu sudah mulai
ada. Kita lahir pun tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk. Nah, kita lahir dari bapak kita, ibu kita berkikuk-kikuk, lalu akhirnya kita, nah, 9 bulan ibu kita dan lahirlah kita. Nah, itulah jadi turunnya Nur Muhammad itu, roh suci itu yang kita ditiupkan. Kalau orang Islam ditiupkan 4 bulan baru ditiupkan. Nah, itu ibaratnya dari pertarungan itu, sel-sel yang banyak itu, beribu berjuta-juta itu, kita ini satu pemenang kita. Kita yang lahir ini menjadi pemenang, sehingga kita ini pemenang utusan. Kita ini yang menang. Kita menjadi rasul di dunia ini untuk diri kita sendiri tentunya. Juga untuk berjalannya alam ini semakin lebih baik. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di Islam itu, di agama Islam, di kitab itu, saya tidak begitu paham ya, tapi jelaskan ketika kita lahir, kita ini sudah disumpah cara wong ujian nih, pertanyaan nih, kowe sanggup nang donya, kowe sanggup berpatu pada Tuhan saja, kowe ibaratnya Tuhan itu kebaikan lah. Orang Jawa kan Gusti bagusnya hati, ya isi bisa jadi identik dengan Tuhan, kebaikan hati kita, baik kita, semuanya itu. Nah, itulah akhirnya kita oke, sehingga hanya satu dari beribu itu, satu yang di ACC yang bisa lolos, lahirlah kita jadi pemenang. Akhirnya kita lahir, kita sudah dikasih 4 perangkat, kakang kawa, adi hari-hari, itu sebutannya kita yang 4 itu. Nah, itulah yang membantu kita menjalankan hidup ini. Ada 4 kan? Jadi kita didampingi 4 itu. Satu lagi pancer. Pancer itu ibaratnya power kita yang ada pada diri kita, yaitu Nur Muhammad itu yang bisa mengaplikasikan semuanya. Keinginan kita, apa kemauan kita, semuanya bisa. Satu itu didampingi 4 saudara kita, yang satu itu bisa mewujudkan. Nah, gambarannya kalau di layar raso ini memang kita kacanya harus bersih supaya kita bisa nyambung ke Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak bisa dibayangkan, ya tidak bisa diwujudkan piye-piye, tidak bisa. Tapi Tuhan juga dekat, lebih dekat dari ulat leher kita. Jadi nggak usah dipikir no. Itulah sehingga nek wong Jawa misalnya terus papat gawe, aku njaluk gawe, aku pinruh sawujude, maka terjadilah sawujude saknyatane. Kita hanya seperti itu, dan itu ada lagunya, ada perjalanannya. Nah, kenapa maksudnya bisa diwujudkan itu? Jadi gini, ini bisa diaplikasikan kemana saja ya, dari kemana saja. Maksudnya kalau dulu itu Nabi Muhammad itu Rasul itu yang dalam pencontohannya dalam Islam disebutkan juga di ngaji-ngaji wis ngelontok sampai ada apa itu salawat dan lain-lain, hanya mengagung-agungkan beliaunya. Nah, itu adalah pencontohan cara Nur Muhammad itu tembus, sama namanya, sama orangnya, sama Muhammad, berarti tembus. Dan itu dicontohkan memang ya dibersihkan dohirnya juga, di alam nyata juga, karena yang memang kita perlu sama. Jadi Nabi itu juga dibedel sampai malaikat, terus dibersihkan sehingga amalnya bagus, orangnya sempurna. Sama manusia juga gitu, kalau mau ya wis ya harus melewati seperti itu, ya juga dioperasi barang loro doire, karena sebenarnya batinnya yang sakit. Ya, contoh orang itu ada sakit apa, operasi, dan sebenarnya itu dibersihkan kotorannya,
kotorannya lahirnya otomatis karena ada segumpal darah itu, segumpal daging itu tadi yang kotorannya tidak tahu rezeki yang membuat kita melakukan dosa-dosa itu. Oke, di situ ada Muhammad itu ada 4 sahabatnya. Ada 4 sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah, itu perwujudan yang nyata ya. Jadi disebutkan kalau Umar itu berangasan. Kalau di Jawa itu berarti sing di gua iku mang kawah kita. Ya bener, lahirnya duluan di gua. Kenapa bisa amarah bisa? Ya karena dalam kenyataannya memang ketika lahir ya wis gak dirawati, dibuang nang kali. Sementara hari-hari kita dipendem, dirupa-rupa, dikasih bunga-bunga dan lain seperti itulah. Sehingga perwujudannya bagus, belanya dewe selalu sebelah kanan kita. Itulah sehingga walaupun sebenarnya ya sama, saudara kita 4 itu semuanya membantu kita. Bahkan itu bisa tidak terima, walaupun kita terima secara dohir, tapi kalau batin kita, saudara kita yang tidak terima, ya wallahu alam, insya Allah teman-teman kita, musuh-musuh kita akan kena dengan sendirinya. Dan kenanya itu ya hukumnya berlaku, pasti ada yang melakukan kesalahan, kena ini dan lain-lain. Misalnya dilala yang harus mati kecelakaan, dilala wongnya ugal-ugalan, pas ada kecelakaan seperti itu. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan, tidak ada ya. Jadi dipastikan tidak ada. Semuanya nek ngarani wis takdir sing urip. Itulah. Walaupun sebenarnya ya kita sendiri yang menentukan itu semua. Nah itulah kalau di Jawa itu sehingga kita ada sedulur papat 5 panjang, ada kawah hari-hari yang dipendam itu hari-harinya sehingga selalu nah, kalau Islam ya bukan tamu ya, memang di Islam itu ada malaikat, namanya malaikat sing menyampaikan perwakilan Gusti Allah kepada malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Jadi semuanya ada pada diri kita sebenarnya ada. Jadi kita bisa apapun bisa sesuai dengan prasangka hambanya. Kita ambil kun fayakunnya Allah. Nah itulah gawe dhewe kalau sapa-sapa. Jadi yang 4 itu bisa dipastikan itu. Kita pun punya 5 dasar negara kita, Pancasila kita ada 5. Yang satu ketuhanan yang Maha Esa, yang lainnya 4 tadi temannya. Jadi seperti itu. Ini bukan suatu kebetulan, itu hal biasa. Itulah kiblat pun ya, wong Jawa kan jelas, orang Jawa itu jadi memang ya bukan maksudnya ya saya orang Jawa, mungkin ini menjadi cek mula aja ndak karena ya memang saya orang Jawa bisa mengartikan ya, wong Jawa, karena wong Jawa kan hilang Jawane. Sehingga banyak orang yang sing lali hilang Jawane hari ini. Itulah. Jadi kita kita bisa ada 4 kawah hari-hari itu. Satu hari ada lagi pusar kita itu yang nyambung pada memberi makan kita waktu kita masih dalam kandungan. Ketika sudah dicopot, itu sebenarnya sih nyambungnya pada ibunda kita, orang tua kita. Ini wong Jawa iku pangeran katon, Gusti Allah sing ketok ya wis. Kalau bisa
diumpamakan, tapi tidak seperti itu ya, itu ibaratnya aja. Sehingga mudah sebenarnya, simple. Cukup kita baik-baik dengan orang tua kita, insya Allah semuanya lancar. Nah, itu salah satunya. Begitu juga ada darah. Kalau salah satu itu sudah keluar dari diri kita, wis gak seneng mbak dia misalnya, wis gak cocok, gak kerasan, ya matilah kita. Kan walaupun tidak mati mungkin blank, salah situ mungkin oh iya gak normal dan lain, itu tanda-tandanya. Nah sehingga kita mau bener-bener, kalau dia itu kan ada musuh yang paling nyata, setan itu kan. Nah, ada lagi yang mengatakan musuh dalam selimut, itu kan kalau saya pribadi ya memang bukan musuh, nah itu memang saudara kita yang membantu kita. Cuman apa yang ngarani, jadi sifat-sifatnya yang dikasihkan, yang menempel pada diri itu, yang satu itu ya lebih cenderung ke arogan, lebih ke kasar-kasar, tapi ngewangi dia seperti Umar itu. Nah, lah kita apa harus kita memusuhinya begitu musuhnya? Ya enggak, kita enggak memusuhinya, tapi kita merangkul. Kita harus tahu kebutuhannya apa, supaya dia tidak beranggasan seperti apa. Kita harus bisa menjadi tuan yang baik, gitu loh. Jadi kita harus tahu, oh iya, iku kawai iku putih ini, ada iku putih yang. Nah, kalau di Islam itu kan ibaratnya kan ada yang sifatnya nafsu, amarah, mangan, kepingin sing enak-enak dan lainnya. Itulah. Kalau di ilmu wali kan di layar rasul ini, ya mudah sih sebenarnya. Kita menghindari makanan yang enak-enak, yang suka-suka dugem dan lain-lain itu, karena itu. Nah sejatinya itu identik dengan setan itu sendiri sebenarnya. Ya dewe kepingin semua, setiap insan, setiap manusia pasti kepingin yang itu. Kalau kita bisa mengendalikannya, dalam arti gak dituruti, jadi gak dituruti terus kemauannya, kita insya Allah kan luar biasa. Jadi itulah aplikasi langit. Jadi kalau kita digambarkan tadi, kalau di ilmu apa itu yang dari tanah, dari api, dari itu unsur apa itu ya, dari apa ini, ada yang mengatakan kita itu terbuat dari unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur udara. Ya sama, empat. Kenapa bisa seperti itu ya? 4. Nah, jadi unsur tanah itu yang luar biasa. Kali kita harus bisa menjadi tanah, diinjak-injak, diludahi, di apapun, dicangkuli, tetap bisa menghidupi kita. Itulah, kalau dari 4 saudara kita itu ibaratnya yang malaikat Jibril. Ada lagi unsur api, amarah kita, semuanya, amarah kita, nafsu kita, semua itu ada pada diri masing-masing manusia. Harus semuanya kita rangkul. Nah, itulah. Ada lagi, jadi di dunia lain mungkin, nah sementara roh suci yang dititipkan Nur Muhammad itu, ya setiap manusia sama punya. Nek wong salib Kristen itu biasanya mengatakan itu darah Roh Kudus. Roh Kudus datang. Ya kalau mereka meyakini ya benar datang, kita tinggal minta Roh Kudus datang bersama kita. Marilah kita minta, itulah seperti itu. Kita juga gitu. Di Nabi Muhammad orang Islam, ya Muhammad datang. Kita kasih salam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Kita kasih salam, ya Allah, ya Muhammad, mintalah. Bahkan kemarin saya ada bocoran ketika
kita habis sholat, terus mintalah seakan-akan Muhammad datang bersama kita, roh itu bersama kita. Sebenarnya sih Wonco, ya Nur Muhammad ada sih selalu bersama kita. Yang benernya ada pada diri manusia masing-masing. Assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum warahmatullahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina, ya Allah, minta bayangkan seakan Muhammad ada di sana. Kita minta, mau kita, atau kita merenung saja sebenarnya. Insya Allah selesai. Ya, tetap kata pendengaran ini, hak dan kewajiban atau ketentuan berlaku pendengaran ini. Nah, itulah. Maksudnya ya, kita harus berbaik-baik, nah, jangan salah. Kalau salah diperbaiki. Itulah kenapa kita ada hablum minallah, hablum minannas. Gusti Allah sih maha. Tapi yang eksekusi kan sebenarnya kan antar manusia, sehingga kalau kita menyakiti teman kita, ya kita harus minta maaf. Minta maaf gitu loh. Dan itu sebenarnya sudah diaplikasikan di buat kepolisian ketika kita misalnya keluarga dilapor nih, ya wis dihukum dengan apa namanya sidang dan lain-lain sampai terjadi. Nah biasanya kalau sebelum masuk ke sana ada jalan damai. Bisa ini sampai satu-satunya jalan, ya wis minta ampun pada orang yang kamu tolini, sehingga kalau yang mencabutnya, ya wis kita lolos dari jeratan hukum. Sama di dunia ini, sama aplikasinya seperti itu. Kalau kita melanggar, siapapun Anda, siapapun kita, siapapun kena. Nah, Jawa ngarani karma. Ya, orang Islam kita ganjaran. Walaupun sebesar biji zarah amal perbuatan kita akan diganjar, akan mendapat balasannya, akan mendapat karmanya. Ada karma baik, karma dukul lah, tandurane dewe dukul nek ngarani seperti itu. Dari aplikasi langit itu sebenarnya ya sudah, kalau kita bisa mengaplikasikannya, nah mudah. Kalau saya sendiri itu bocorannya ada di Al-Quran. Bocorannya, kata kuncinya ada di Al-Quran. Gak bisa, ya bisa. Al-Quran itu setiap lekuk-lekuknya, setiap kata-katanya, setiap hurufnya itu mengandung arti yang dahsyat. Kalau jenengan bisa mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata ini, insya Allah ini akan luar biasa. Dan itu tidak seperti yang umumnya ya, aplikasi langit sama aplikasi dunia tidak sama. Jadi kadang ketoke bener, bukannya salah. Satu bocoran gini aja, misalnya katakanlah bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Apa bismillah itu? Sebuah nama. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, Rahman Rahim, bismillahirrahmanirrahim, yang maha Rahman juga. Jadi Tuhan itu yang Rahman dan Rahim. Banyak kita dari misalnya ke kiai atau ke orang pintar dikasih amalannya maca bismillah. Ping piro Pak? Ping 690 itu atau 680 berapa itu? Kemarin saya juga pernah seperti itu. Tak amal sampai double tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Ya karena kita tidak mencerminkan arti bismillah itu sendiri. Jadi salah. Kata-kata besar itu kamu jual dengan sebenarnya salah, tidak boleh sebenarnya, walaupun itu salah, tapi untuk mengaplikasinya kita harus paham benar cara menjalankannya gitu loh. Nah, tidak salah itu, tidak salah maksudnya harus bisa tidak salah. Tapi kalau kita salah mengaplikasikannya, ya bisa salah. Sebenarnya hanya seperti itu saja. Nah, di dunia ini di aplikasi lain ini sebenarnya ini banyak sekali. Sampai kita tidak akan habis-habisnya. Jadi gitulah.
aplikasi langit otomatis terjadi. Banyak di Al-Quran. Misalnya nek ngerasani wong, nek ngomong nih wong, bujuki wong. Wong Jawa ngarani growah sandang pangane. Ya wong Islam amalannya akan terbakar. Koyok api yang terbakar sehingga kecelek. Pungkasannya amal baik, pungkasannya ternyata tidak ada. Kecelek masuk neraka. Jarene ngono. Tapi sebenarnya kan ya Allah alam. Jadi gini. Jadi itu aplikasi itu sebenarnya ya otomatis kita sendiri yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sedih, yang membuat semua kita sendiri. Dunia kedokteran ada nambah imun, kita baik-baik, kita bergembira ria, berbaik sangka pada orang lain, tersenyum, nambah imun. Imunnya tersenyum, ya kita menambah panjang umur. Pendengaran indro apa kayak kedokteran. Nah, tapi kalau kita tersenyumnya menceng, sinis apa ya? Sinis itu senyumnya menceng sedikit tidak sama, yaitu dari senyum ngasih wong sinis, ya itu bahaya. Itulah nanti banyak orang yang kecelik, tergelincir dengan ini. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.